Sahabat menjawab, la mata' lahu wa la dirham, la dirham lahu wa la mata'. Orang yang tak punya uang, orang tak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Bukan itu orang bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat MOC, Mas Oji Channel. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap sehat, tetap bersemangat, dan dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan teman-teman tetap stay. Dan gimana suasana di tempat teman-teman semuanya? Kalau di Jogja, hari ini kita di Jogja ya. Dalam beberapa hari terakhir lagi pada musim hujan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi ya, musim apapun ya, kalau musim hujan ataupun musim-musim yang lain, kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, tetap jaga diri, dan mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ingin kembali sharing seperti biasa di channel yang kita kembangkan, channel yang kita banggakan, channel yang kita cintai bersama, Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada, hari ini saya ingin sharing tentang sebuah pertanyaan, yaitu siapakah orang-orang yang bangkrut? Kalau kita ngomongin bangkrut, pastinya kita langsung berpikir orang yang bangkrut adalah mereka yang punya usaha, kemudian kolaps. Usahanya hancur, pendapatannya hilang sama sekali, dan dia kemudian tidak lagi mendapatkan usaha yang dia inginkan. Itulah makna bangkrut kalau kita selalu korelasikan dengan usaha yang kita miliki. Pastinya kebangkrutan itu tidak dikehendaki oleh siapapun. Kita harusnya berusaha agar bagaimana agar usaha yang kita lakukan bisa terus berkembang dan terus berhasil, begitu ya. Nah, tetapi bangkrut yang kita ingin istilahkan pada kesempatan kali ini, yang ingin kita sharingkan adalah bangkrut dalam kacamata agama, bangkrut di dalam kacamata hukum Islam. Nah, kita ingin mencuplik sebuah kisah di mana Rasulullah Muhammad SAW pada suatu ketika bersama dengan para sahabatnya, saat-saat memberikan nasihat, memberikan pencerahan, belum bertanya, "Wahai para sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang al-muflis atau orang-orang yang bangkrut di antara umatku?" Kata Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Kemudian jawab salah satu sahabat, "Wahai Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut adalah mereka yang sudah tidak punya sepeser pun dirham ataupun harta-harta yang lain." Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wahai para sahabatku, orang yang bangkrut di antara umatku adalah mereka yang hari kiamat datang dengan membawa segudang amal, pahala sholat, zakat, puasa. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga memikul dosa-dosa karena mencaci si fulan, memfitnah si fulan, kemudian memukul si fulan, dan menzalimi si fulan. Maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang rugi pada hari kiamat nanti." Nah, itu tadi teman-teman sekalian sekilas tentang gambaran orang-orang yang bangkrut yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Lebih komplitnya, yuk kita simak apa yang pernah Ustadz Abdul Somad sampaikan di dalam sebuah khutbahnya tentang orang-orang bangkrut ini. Yuk kita simak. Kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan Nabi SAW, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang bangkrut? Sahabat menjawab, "La mata' lahu wa la dirham, la dirham lahu wa la mata'." Orang yang tak punya uang, orang tak punya harta, itulah orang yang bangkrut. Bukan itu orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Datang dia menghadap Allah, salatnya banyak, salat tahajud, salat witir, salat duha, tahiyatul masjid, israf, awabin, salatnya banyak, wasiyamin, puasa Ramadan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, infak, sedekah. Tapi ternyata dia sudah mengkhianati sahabatnya, dia sudah menzalimi orang lain. Dia akan dituntut di hadapan Allah. Ya'ti yaumal qiyamah
ukhizat hasanatuhu, diambil sholatnya, diberikan pada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diberikan pada orang yang dulu memfitnahnya, diambil sholatnya, diambil zakatnya, diambil hajinya, diambil umrahnya. Faniyat hasanatuhu, akhirnya amal itu habis. Walam yuqda alaih, tak selesai, yang menuntut masih banyak. Terlalu banyak sahabat-sahabat yang dikhianati, selalu banyak fitnah-fitnah bertebaran, terlalu banyak kata-kata kasar. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam, khalidina fiha abada, kekal selamanya. Inilah orang masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena korupsi, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka karena perbuatan aniaya kepada sesama hamba Allah. Nah, teman-teman sudah menyimak tentang bagaimana Ustadz Abdul Somad tadi menyampaikan tausiahnya berhubungan dengan apa yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya tentang orang-orang yang bangkrut. Tentu saja teman-teman memiliki sebuah spirit, hari ini saya tidak ingin jadi orang bangkrut. Jangankan hari ini, hari ke depan dan seterusnya, saya ingin menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang bangkrut. Siapa yang orang-orang bangkrut tadi? Sebagaimana dijelaskan tadi, adalah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa berbagai macam pahala, yaitu ibadah sholat, pahala zakat, pahala puasa. Tetapi di saat yang bersamaan, dia juga memikul dosa-dosa karena mencaci, menfitnah, ya, kemudian berzina, dan juga melakukan kezoliman-kezoliman yang lain. Tentu ini harus menjadi sebuah perhatian dan peringatan untuk kita semuanya, agar kita kelak tidak tergolong menjadi orang-orang yang bangkrut. Karena apa teman-teman semuanya? Pahala yang kita bawa itu nanti akan berkurang untuk menutup, ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan, amal-amal kebaikan itu mengurangi karena adanya kezoliman atau mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga bahkan tidak bisa menutup semuanya, ya. Jadi kalau orang berdagang itu pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya. Itulah orang-orang yang bangkrut, sehingga dia harus dengan rela tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Itulah orang-orang yang bangkrut. Teman-teman semuanya, bayangkan betapa meruginya orang-orang yang seperti itu, ya. Dengan berbagai macam pahala yang dia sudah bawa, amal perbaikan, sholat, puasa, zakat, dan kebaikan-kebaikan selama di dunia, tetapi tidak menjadikan dia akhirnya masuk ke surga, tetapi malah dia harus rela untuk dihempaskan ke dalam neraka karena kerugian-kerugian itu. Maka mari pada prinsipnya kita semuanya berbuat kebaikan, menghindari perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita bangkrut tadi. Banyak hal, salah satunya adalah mencaci dengan lisan kita, menfitnah, ya, kemudian menzolimi, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, dengan perbuatan-perbuatan zolim itu luar biasa menjadikan diri kita bangkrut kelak. Maka dari itu teman-teman semuanya, pada prinsipnya kehidupan di dunia adalah ladang tempat di mana kita menanam kebaikan. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan kita akan diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat juga bahwa sekecil apapun perbuatan-perbuatan kita yang zolim, yang melanggar, juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya jadilah pribadi kita menjadi pribadi yang senantiasa untuk berbuat kebaikan dari hari ke hari, agar kita kelak tidak menjadi pribadi-pribadi yang bangkrut karena apa yang kita bawa sebagai bekal ternyata tidak cukup untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahan kita yang ada di dunia selama ini. Maka ketahuilah ya teman-teman, secara tidak sadar ketika kita dengan ringannya mencaci, mencela, memfitnah, mengeluarkan kata-kata kotor, sama halnya dengan kita memberikan pahala gratis kepada mereka. Ya, kenapa? Karena pahala-pahala yang kita dapatkan itu akan berkurang karena perbuatan-perbuatan kita sendiri. So teman-teman semuanya, demikian singkat yang menjadi sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah spirit bagi kita, inspirasi bagi kita, dan juga motivasi bagi kita agar kita menghindari
pribadi-pribadi yang bangkrut, yang akhirnya merugi untuk diri kita sendiri. Jadi mari dengan bareng-bareng kita melakukan kebaikan-kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan yang bisa saja hadir dan merugikan diri kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sebelum berakhir, teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman yang masih setia ya untuk menyimak inspirasi dan konten-konten yang dari Mas Oji Channel ini, saya juga mengaturkan terima kasih. Yuk, terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Dan juga tuliskan komentar-komentar teman-teman di kolom komentar sebagai sarana kita untuk bersilaturahmi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Saya undur diri, mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.